Karena kehamilan pertamanya, wanita tersebut tidak memiliki pengalaman. Siapa sangka butuh waktu 3 tahun untuk melahirkan. Selanjutnya, ia melahirkan 6 anak sekaligus. Ya Tuhan, Butam, selamat telah melahirkan 6 bayi. Namun ketika dia mendengar kabar baik itu, perawat itu berkata, wanita itu sama sekali tidak senang. Asalnya ayah anak-anak tersebut sudah lama hilang. Dia hanya harus mengantarkan makanan untuk menghasilkan uang. Membesarkan 6 anak sendirian. Untungnya anak-anak cukup pengertian, untuk bisa membuat ibu dan ayah saling mengenali. Dai Bao menyamar sebagai Parcel, tampil di depan presiden yang mendominasi. Apalagi saat buka mulut, dia langsung memanggil ayah presiden. Ayah, kamu adalah ayah kandungku. Ayah, lihat lembar tes DNA ini. Bos, ini adalah hubungan ayah anak berdasarkan medis. Sementara presiden sangat terkejut. Bu baru saja selesai mengantarkan makanan ketika Dai Bao menipunya agar datang. Apa maksud pesan yang kamu kirimkan padaku? Apa yang ingin seluruh keluarga bersatu kembali? Karena aku menemukan ayah. Wanita itu menoleh untuk melihat presiden. Kenangan yang terkubur di benak saya selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul ke permukaan. Ternyata 8 tahun lalu, wanita tersebut adalah putri dari keluarga kaya. Namun siapa sangka, setelah ibunya mengalami kecelakaan mobil dan meninggal dunia, ayah tiri dan adiknya langsung menampakkan sifat aslinya, ingin menikahkannya dengan lelaki tua, sebagai imbalan atas investasi 200 juta yuan. Setelah mendengarkan, wanita itu tentu saja tidak setuju. Kamu berani membayarku kembali? Ibumu sudah meninggal, sekarang giliranmu menghasilkan uang untuk aku belanjakan. Di bawah tekanan ayah tirinya, wanita itu segera melarikan diri. Tapi dia tidak mengetahui hal itu. Dia dibius oleh saudara perempuannya yang jahat. Saat dia berlari menuruni gunung, obat biusnya tiba-tiba bekerja. Saat dia hampir pingsan, dia menghentikan mobil mewah. Orang yang turun dari mobil adalah presiden. Tua melihat wanita itu pingsan. Saya hanya harus membawanya ke kantor untuk beristirahat. Siapa sangka setelah bangun tidur, wanita tersebut tidak bisa mengendalikan diri akibat efek obat bius. Jadi keduanya melakukan kontak intim secara alami. Kemudian perempuan yang tidak bercerita tentang kehamilannya itu menceritakan kepada presiden. Saya khawatir anak-anak saya akan dibawa pergi oleh presiden karena identitas mereka sangat berbeda. Begitu presiden melihatnya, dia mengenali wanita di depannya. Apa maksudmu? Kamu tidak bisa membiarkan dia tahu kamu ada. Kalau tidak, dia akan mengambilnya. Ini anakku hanya bercanda. Apakah kamu mengatakan ini lelucon? Kamu benar-benar berani, bukan? Dia sedang mengandung anak saya dan berani menghilang selama 7 tahun. Pada akhirnya, berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Ibu masih mempunyai banyak masalah. Tidak, sama sekali tidak. Tidak bisa menyembunyikan Dai Bao. Kalian semua, kalian sama sekali tidak boleh memberitahu dia. Namun wanita itu tidak percaya akan hal itu. 2 anaknya yang lain juga mulai bertingkah. Mereka sengaja pingsan untuk menghalangi mobil nenek sang ketua. Nyonya tua, mereka tiba-tiba bergegas keluar. Sekarang mengapa kamu mengatakan hal-hal ini? Cepat bawa mereka ke mobil. Bawa ke rumah sakit. Ayo cepat. Apakah saya harus memberitahu Presiden Toi? Pergi ke rumah sakit dulu dan beritahu dia nanti. Ayo cepat. Nenek dari pihak ayah. Asia, seorang luat ada di sini. Anak-anak cepat panggil Paman Toi. Ayah. Arah selatan, terima kasih. Aku membawamu ke rumah sakit, menyebabkan lebih banyak masalah bagimu. Ku akan datang ke rumahmu untuk menjemput Dai Bao malam ini. Tifu, silakan ikut denganku. Hal seperti itu tanpa seorang pria di sisiku. Aku khawatir kamu akan menderita kerugian. Arah selatan, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kedengarannya terlalu sopan. Mama, Mama. Tampu. Kamu lagi? Kenapa kamu? Ya, Tampu, Aluat, apa yang kamu lakukan? Ayah dan ibu berpegangan tangan. Tiluat, lepaskan aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Tampu, kamu sangat bagus. Aku tidak pandai dalam hal apapun. Tidak sebaik Pak Toi. Kamu setuju denganku sebelumnya, jangan sembunyikan apapun dariku. Tapi sekarang ada 2 anak yang memanggilku ayah. Jika kamu tidak baik, siapa lagi? Tiluat sudah mengetahui tentang Tu Bao dan Mu Bao. Jangan seperti itu, Tu Bao dan Luk Bao adalah saudara kembar. Jadi aku tidak bisa menyembunyikannya dari siapapun. Amfu, lagi pula, kamu mencuri anak-anak dariku. 1 anak. Hanya 1. Ada 2 anak yang memanggilku ayah. Masih ada lagi, hanya Dai Bao yang merupakan anakku. Tu Bao dan Mu Bao 1 tahun lebih muda dari Dai Bao. Itu anakku dan suamiku. Kamu masih berbohong. Saya tidak berbohong. Suamiku adalah
pria yang datang ke sini bersamaku. Jika kamu tidak percaya padaku, selidiki saja. Kamu masih berani berbohong padaku. Aku akan mengambil nyawamu. Jenderal, umur kedua anak itu memang 1 tahun lebih muda dari Dai Bao. Dahulu, setelah lahirnya 4 permata, 5 permata, dan 6 permata, saya langsung dirampok oleh keluarga Tam. Setahun kemudian aku menemukannya lagi. Harus memasukkan pendaftaran rumah tangga terlambat 1 tahun. Semoga kamu bisa membodohi Toi Luat. Waktu umum, aku tidak berbohong padamu kan? Kamu sudah membalasku dengan tubuhmu sendiri, tapi juga melahirkan anak laki-laki lain. Wanita yang tidak tahu malu. Katakan padaku, berapa banyak uangnya? Apa katamu? Aku sudah bilang padamu untuk menyebutkan nomornya. Aku membeli hubungan ibu anak antara kamu dan Dai Bao. Aku akan membawa Dai Bao pergi. Wanita tak tahu malu sepertimu tidak layak menjadi ibu anak-anak. Waktu hukum. Atas dasar apa kamu mengatakan itu? Bintang, tidak tahan. Kalau begitu aku akan memberimu pilihan kedua. Apa? Bawakan Dai Bao dan nikahi aku. Tapi kamu harus mengingatnya baik-baik. 2 anak yang tersisa. Jangan pernah berharap bisa masuk ke dalam keluarga Toi. Hati nuranimu telah digigit anjing. Tiluat sudah mengetahui keberadaan ketiga anaknya. 3 sisanya pasti tidak akan bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Kita harus segera mengeluarkan mereka dari Giantan. Tam Titu, Tam Timu, apa yang kamu lakukan? Kembalilah dan renungkan perilakumu. Tam Tinat, aku tidak menyuruhmu belajar online dengan benar. Apa yang kamu lakukan di luar? Jangan buka pintunya. Bu, ini ayah. Dari mana saja kamu, Toi Luat? Aku tidak akan memberikannya padamu Dai Bao. Kamu menyerah. Kamu bertarung denganku untuk mendapatkan hak asuh. Di mana kamu berada? Benar, saya miskin. Tapi Dai Bao dibesarkan olehku sendiri. Atas dasar apa kamu ingin merampok begitu kamu muncul? Ayah, aku tidak ingin meninggalkan ibu. Dai Bao. Oke, ayah setuju denganmu. Ayah akan membawaku ke taman hiburan sekarang. Oke, iya, taman hiburan. Kami juga ingin pergi. Toi Luat, bisakah kamu membawanya? Apakah kamu memohon padaku? Berdasarkan apa? Apakah mereka anak-anakku? Katakan pada ayah kandungmu untuk datang dan membawamu pergi. Dai Bao, ayo pergi. Tapi dia adalah ayah kandung kita. Tidak, bukan itu. Apakah itu kamu? Ayah, sayangku, aku di sini untuk mengunjungi kalian. Ya, ini, nenek, ini kakak kedua dan ketiga. Mereka baru saja selesai belajar online. Kami kembar 6. Lahir 6 bintang. Jadi di mana kakak tertuamu? Kakak laki-laki tertua dibawa oleh ayahnya ke taman hiburan. Itu hanya sebuah taman hiburan. Biarkan aku mengantar anak-anak. Oke. Tidak apa-apa. Oke. Anak-anak ini sangat mirip Aluat. Jika mereka adalah anak-anak Aluat, seberapa baik jadinya? Dai Bao, Bu, bermain di taman hiburan itu menyenangkan. Ayah membelikanku banyak mainan. Banyak sekali mainan. Jadi bagaimana kalau kita bermain dengan kalian? Apakah itu tidak apa-apa? Ya, sangat baik. Apakah mereka tidak punya ayah? Atas dasar apa saya harus membiarkan mereka bermain dengan mainan yang saya belikan untuk anak-anak saya? Waktu hukum. Ayah, apa katamu? Mengapa ayah mengatakan itu? Jelas ayah membelikan hadiah untuk Tu Bao dan Mu Bao. Apakah kamu tahu cara mencangkok? Sebenarnya mereka, waktu umum, wanita tua itu pingsan di taman hiburan. Harus dirawat di rumah sakit. Apa katamu? Di mana kalian? Kenapa aku tidak bisa melihat kalian? Halo, apa? Mengapa mereka ada di rumah sakit? Baiklah, aku akan segera di sini. Dai Bao, ibu punya sesuatu yang harus ditangani. Aku tidak akan kembali sampai larut malam. Harap patuh tinggal di rumah. Nenek dari pihak ayah, apakah kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Di mana anak-anak? Bagaimana mereka? Siapa anak-anak itu? 2 anak mengalami kecelakaan mobil kemarin. Nenek membawa mereka ke taman hiburan. Waktu umum, wanita tua, pingsan karena sangat lelah. Kesehatan tidak perlu dikhawatirkan. 4 anak di sampingnya. Sekarang aku sedang beristirahat di kamar rumah sakit berikutnya. 4. Itu benar. 4 anak gemuk berkulit putih. Ada 2 anak kembar, sama seperti kamu ketika kamu masih kecil. Nenek, tolong istirahat. Tang Fu, kamu berbohong padaku lagi. Maafkan aku, Bu. Itu karena kami tidak mendengarkan. Menyelinap keluar untuk bermain. Bu, aku setuju denganmu untuk pergi keluar dan bermain denganmu. Jika kamu ingin menghukumku, hukumlah aku. Anak-anak baik-baik saja, saya yakin.
Tidak masalah apakah ada penalti atau tidak. Ayo pulang dulu. Ah, luar. Anak-anak itu benar-benar mirip denganku ketika aku masih kecil. Nenek memandang mereka seolah-olah dia melihat cucunya. Kapan kamu membawakanmu 4 cicit sekaligus? Jika kamu sedang bermimpi, kamu mungkin akan terbangun sambil tertawa. Apakah itu dia, anak-anak itu? Apa akhirnya? Siapa kamu? Membuatku takut setengah mati. Di mana keempat anak lainnya? Dan ibu mereka? Di mana mereka semua? Apakah itu istri dan anakmu? Mereka sudah lama pergi. Kenapa suami sepertimu baru datang sekarang? Saya tidak. Kamu adalah ayah dari keempat anak itu, kan? Mereka meninggalkan kartu identitas pelajarnya di sini. Bawa pulang. Sangat aneh, bukankah nama Dai Bao adalah Tam Cao Cao? Mengapa di sini tertulis Tam Tintin? Wah, Tintin, kamu hebat sekali. Kamu mendapat peringkat pertama dalam ujian. Adikku yang terbaik, sangat rendah hati. Yang termuda adalah yang terbaik. Tam Tintin, kamu pasti curang. Ibuku mengundangku tutor terbaik. Dan aku bahkan tidak benar. Kamu tidak mengambil kelas tambahan. Bagaimana mungkin itu benar? Pengantar makanan itu kotor dan bau. Kamu dan kakakmu adalah tikus di selokan. Kamu pasti curang. Padahal ibuku seorang pengantar makanan. Tapi ibu tidak mencuri atau merampok. Atas dasar apa kamu mengatakan hal itu pada ibuku? Tam Lak-Lak, kamu berani mendorongku. Apakah kamu tahu berapa harga sweater yang aku pakai? Ibumu mengantarkan makanan selama sebulan dan tidak bisa membelinya. Apa yang sedang terjadi? Guru, Sam Lak-Lak mengalahkan seseorang. Guru, Truong Tidaulah yang pertama kali mengutuk ibuku. Dia juga bilang kalau kakakku selingkuh. Dia bahkan bilang seluruh keluargaku seperti tikus. Nona, aku tidak selingkuh. Buku sangat hebat. Tam Tintin, adikku memukuli seseorang, melanggar peraturan sekolah. Kakak laki-laki sepertimu bukan hanya tidak ikut campur, tapi bantu juga adikku. Bersama-sama kami mengganggumu. Sekarang aku akan membatalkan hasil ujianmu. Orang yang mendapat peringkat pertama dalam ujian kelas kita adalah Truong Tidau. Di mana kamu mengandalkan itu? Truong Tidau sangat buruk dalam belajar. Karena Truong Tidau adalah murid yang baik dengan kebajikan yang sempurna. Selanjutnya, orang tua Truong Tidau juga menyumbangkan 2 juta yuan untuk sekolah tersebut. Apa yang bisa disumbangkan ibumu ke sekolah? Sumbangkan makanan ke sekolah tanpa kehabisan untuk membelinya. Pak, inilah teman Tam Tintin yang saya cari. Itu saudara kembarnya, Tam Lak-Lak. Mereka juga punya saudara laki-laki yang identik. Namaku Tam Cao Cao. Di kelas lain pada mata kuliah yang sama. Hai kawan, itu ayah. Jangan panggil dia ayah. Dia tidak memperlakukan ibunya dengan baik. Dia ingin memisahkan kita dan Dai Bao. Kami tidak bisa menerimanya. Kepala sekolah, kamu datang pada waktu yang tepat. 2 bersaudara Tam Tintin dan Tam Lak-Lak menindasmu. Masih memukulmu. Saya sarankan membatalkan hasil ujiannya. Pada saat yang sama, hukum mereka berdua selama seminggu pembersihan. Yang memukulmu adalah aku, bukan kakakku. Atas dasar apa dia bisa membatalkan prestasinya? Wali kelas, lihat, kepribadian mereka sangat buruk. Berani berdebat dengan guru. Ini, Sam Lak-Lak memukuli Truong Tidau dan menangis. Beberapa hari yang lalu, ibu Truong Tidau menyumbangkan 2 juta yuan ke sekolah. Kalau saja ibunya tahu, lalu kita, Tam Tintin, padahal hasilmu bagus. Tapi kalau kualitasnya tidak bagus, tidak akan berhasil. Jika kamu tidak ingin membatalkan pencapaianmu, kalau begitu teleponlah ibumu. Katakan pada ibumu untuk datang ke sini dan meminta maaf pada Truong Tidau. Aku harus berlutut dan meminta maaf. Iya, berlutut meminta maaf itu tulus. Berlutut, wali kelas, apakah gaya sekolahmu seperti itu? Jika kamu membukanya sedikit, kamu akan memaksa siswa untuk berlutut. Pak, ini urusan sekolah kita. Orang luar sepertimu tidak boleh terlibat. Nona Wang, telepon ibunya dan suruh dia datang ke sekolah. Keluarga dengan ibu tunggal mempunyai banyak masalah. Ibunya Tam Tintin yang mengantarkan makanan. Nona sebaiknya pesan makanan. Suruh ibunya mengantarkannya ke sekolah. Oke, ini ide yang bagus, haha. Orang luar. Apakah orang tua siswa juga orang luar? Apakah kamu orang tua Tam Tintin? Siapa yang berani menindas anakku? Mama.
Tam Tintin menyontek saat ujian. Sen Laklak menghentikanku untuk memberitahu guru. Kamu masih mengalahkanku. Ah, Nona Lup, kami memutuskan sebelumnya untuk membatalkan pencapaian Tam Laklak. Untuk hukuman, pembatalan sudah cukup. Berani mendorong anakku. Kedua bajingan ini, cepat berlutut dan minta maaf. Jika tidak, aku akan memberitahu sekolah untuk mengeluarkan kalian berdua. Siapa yang ingin kamu berlutut? Siapa yang ingin kamu usir? Siapa kamu? Aku menasihatimu, menjauh dari saya. Jika tidak, aku akan menghukummu juga. Kami bukan bajingan. Kami punya ibu. Kamu bukan bajingan. Jadi, tahukah kamu siapa ayahmu? Ini ayahku. Benar. Aku ayah mereka. Apa yang ingin Anda katakan? Apa? Kamu adalah orang tua mereka. Ternyata kamu adalah ayah dari dua bajingan ini. Itu lebih baik, kalian bertiga cepat berlutut dan minta maaf padaku. Jika tidak, aku akan memberitahu suamiku untuk berurusan denganmu. Suamiku adalah karyawan senior di grup keluarga Toy. Dia meremasku sampai mati semudah meremas semut. Keluarga Toy. Kebetulan sekali, saya juga bekerja di grup keluarga Toy. Jas dan sepatunya tidak bermerek. Semuanya adalah barang palsu yang beredar di pasaran. Pastinya orang yang diupah rendahan. Limbah. Apakah kamu layak dibandingkan dengan suamiku? Suamiku senior dan berpenghasilan puluhan juta setahun. Tuan, jika Anda tidak menanggung hal-hal kecil, Anda akan merusak hal-hal besar. Tolong berlutut dan minta maaf. Hindari membiarkan anak Anda tidak bersekolah lagi. Aku juga kehilangan pekerjaanku. Ayah, jangan berlutut. Oke. Ayah tidak akan berlutut. Siapa yang berani menggertak istri dan anakku? Suamiku, kamu akhirnya sampai di sini. Jika kamu tidak datang, buku dan aku sangat marah karena orang-orang ini. Apakah kalian berdua menindas anakku? Berani memukul anakku. Apakah kamu yakin aku akan memukulmu sampai mati? Asia, ayah, suami, kamu tidak apa-apa. Kamu berani memukul suamiku. Tunggu saja sampai dipecat. Dia bekerja di grup Toy Sao. Suamiku, dia pekerja paruh waktu rendahan. Istrinya adalah gadis pengantar makanan yang bau. Kerja paruh waktu yang lebih rendah. Saya menyarankan Anda untuk berlutut dan memukul kepala Anda 3 kali dan meminta maaf kepada saya. Jika tidak, aku akan mengeluarkanmu dari grup keluarga Toy. Mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf? Tam Tintin, hasilmu lebih baik dariku. Lalu kenapa? Kalian orang-orang rendahan. Cepat berlutut. Tuan, mohon berlutut. Orang miskin harus bersabar. Apa gunanya dibandingkan dengan orang kaya? Itu bodoh. Tuan, mohon cepat berlutut. Jika kamu membesar-besarkannya, semua orang akan terkena dampaknya. 2 harta karun, 3 permata. Ibumu mengajarimu dengan baik. Selain pepatah, lutut laki-laki dilapisi emas. Aku akan mengajarimu satu hal lagi. Ayah, apa itu? Kamu jangan sentuh aku. Aku tidak menyentuhmu. Orang yang menyentuhku. Kita harus mencabut rumput liar dari akarnya. Cabut rumput dari akarnya. Apakah kamu masih ingin mencabut rumput bersamaku? Akan kulihat bagaimana kabarmu. Suamiku, kamu baik-baik saja. Kamu, pekerja paruh waktu rendahanmu, berani memukul suamiku. Kerja paruh waktu yang lebih rendah. Kamu sangat berani. Kamu... Tangan-tangan, anak Truong. Aku memberimu waktu 10 menit untuk meminta maaf pada anakku. Jika tidak, bagaimana situasinya? Auranya seperti aslinya. Mungkinkah dia benar-benar karakter yang buruk? Siapa namamu? Apa yang kamu lakukan di kelompok Toy? Suami, apa yang dapat dia lakukan? Itu hanya pekerja paruh waktu rendahan. Lihatlah pakaian yang dikenakan putranya. Lebih-lebih lagi, istrinya adalah gadis pengantar makanan yang bau. Dan bawa pulang sisa makanannya untuk dimakan. Tidak sebaik mereka yang memungut sisa. Saat kami makan di sekolah, saudara-saudara kami bahkan tidak berani makan banyak daging. Sungguh kemiskinan yang menyedihkan. Anak mereka tidak pernah memakai baju baru. Hanya beli 1 set dalam 1 waktu. Kakak tertua memakai yang kedua. Kakak kedua memakai yang ketiga. Adik ketiga, aku tidak tega mengatakannya. Kamu berbicara omong kosong. Ibuku bukan orang yang kamu katakan. Ayah, sangat sulit bagiku menghasilkan uang sendirian. Tapi ibu masih memperlakukan kami dengan sangat baik. Kita bisa makan, kita bisa memakai pakaian, kita bisa pergi ke sekolah. Kami sebenarnya sangat senang. Aku tahu. Nak Truong, kalian meremehkan orang miskin, kan? Usir anak Truong pergi, sekaligus menuntutnya menurut hukum. Karena dia memanfaatkan reputasi kelompok Toy. Penipuan dan penipuan eksternal menghancurkan reputasi perusahaan. Istriku, apakah kamu mendengar itu? Orang ini bilang dia ingin memecatmu. Dan katanya kelompok Toy menggugatmu. Suamiku, dia pikir dia ini siapa? Saatnya presiden.
Nama belakang ayahku adalah Toy. Ayah, apakah namamu Toy Tong? Nama belakangmu Tam, nama belakang ayahmu Toy. Ini sangat konyol. Ya, ayah adalah Presiden Toy. Baiklah, orang tua Tam Tintin, Anda memberi contoh buruk pada anak Anda. Jika Anda adalah Presiden Toy. Kalau begitu, saya istri Presiden Toy. Saran kepala sekolah, katakan padaku aku harus memperlakukan pria ini dengan baik. Mungkinkah dia benar-benar Presiden Toy? Nona Wang, ini masalah besar, cepat pergi dan panggil kepala sekolah ke sini. Hei, bukankah kamu mengatakan untuk mencari seseorang untuk mengejarku? Di telepon, akting adalah akting. Kenapa belum ada yang datang mengejarku? Lihat, Direktur Umum Grup Keluarga Toy. Satu jari saja bisa merembukkan 100 pekerja paruh waktu rendahan sepertimu. Hanya orang seperti ini yang layak saya hormati. Tuan Puong. Apa? Mari kita tunggu dan lihat bagaimana Toy Luat akan menanganinya.